Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risti Putri Mailani dengan NIM akhir 134. Saya Syifa Zalesani dengan NIM akhir 137. Kami di sini akan berdiskusi tentang evaluasi integrasi nilai budaya lokal, strategi operasi ramah lingkungan, serta pemanfaatan teknologi Big Data dan AI di PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana Unilever mengaplikasikan nilai-nilai ajaran Ki Hajar Dewantara seperti ngandel, kendel, kandel, dan bandel dalam operasional perusahaan. Nilai-nilai ini diadaptasi secara implisit untuk membangun ketangguhan. Ngandel terlihat dalam adaptasi produk seperti varian teh Lipton yang disesuaikan dengan selera Indonesia. Dengan investasi 2 triliun pada 2024 meski ekonomi fluktuatif. Kandel dalam program pengurangan plastik di tengah boikot termasuk kolaborasi dengan KLHK. Kandel dalam pemulihan dari penurunan penjualan dengan pengurangan emisi GHG hingga 50% sejak 2010. Yang terakhir, bandel dalam kolaborasi dengan petani sawit untuk 1 juta hektar lahan regeneratif. Ini mencerminkan semangat gotong royong yang diperkuat melalui pelatihan internal karyawan. Implementasi utama Unilever di bidang ramah lingkungan. Unilever Indonesia telah menerapkan sertifikat ISO 14001 di semua pabrik sejak awal 2000-an, mengurangi energi hingga 15% pada 2024. Ekonomi sirkular melalui program Waste Free World, mengurangi plastik virgin hingga 20% dengan kolaborasi USAID untuk daur ulang. Mereka juga pionir penggunaan biometan dari limbah sawit. Target net zero emission pada 2039 dan life cycle assessment atau LCA untuk mengurangi air hingga 40% di rantai pasok. Tantangannya adalah infrastruktur daur ulang nasional, tapi inisiatif seperti Action Producer Responsibility membantu mengatasi itu selaras dengan SDGs PBB. Selanjutnya, bagaimana Big Data dan AI dioptimalkan untuk perencanaan kapasitas, penjadwalan, dan persediaan adalah dengan menjadikan Big Data dan AI kunci transformasi digital Unilever. Untuk perencanaan kapasitas, AI Predictive Analytics memproses data penjualan, cuaca, dan inventaris untuk prediksi permintaan akurat hingga 35%, menghindari overproduction. Digital Twin mensimulasikan gangguan rantai pasok. Di penjadwalan, AI optimasi real-time mengurangi downtime, integrasi dengan LOT di pabrik seperti Cikarang. Untuk persediaan, kabinet pendingin AI lebih dari 100.000 unit global, memantau stok otomatis, meningkatkan penjualan 30% dan mengurangi inventaris 16%. Di Indonesia, ini vital untuk distribusi ke warung kecil dengan penghematan secara global melalui DigiOps. Integrasi budaya ini bisa dilanjut dengan lebih eksplisit, menggabungkan nilai-nilai ini dalam kampanye seperti program Santri Berseri yang sudah selaras dengan budaya Islam Nusantara. Ini bisa memperkuat loyalitas konsumen lokal. Dengan target net zero 2039 dan LCA, Unilever bisa kurangi dampak global, tapi perlu kolaborasi lebih dengan pemerintah untuk infrastruktur daur ulang nasional. Kompetensi AI akan semakin integratif seperti social listening untuk prediksi tren, membantu adaptasi pasar ASEAN yang volatil. Saya akan berdiskusi rekomendasi strategis untuk peningkatan efisien dan kelestarian operasi PT Unilever Indonesia. Yang pertama, optimasi penggunaan energi dan transisi ke energi terbarukan. Optimasi penggunaan energi dan transisi ke energi terbarukan sangat penting untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Dengan menginstal panel surya di pabrik dan gudang, PT Unilever Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menurunkan emisi karbon. Saya setuju dengan pendapat Anda.
Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan kemitraan dengan pemerintah dan pemasok lokal untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Ini tidak hanya akan mengurangi biaya operasional, tetapi juga meningkatkan keberlanjutan jangka panjang. Yang kedua, manajemen limbah dan ekonomi sirkular. Manajemen limbah dan ekonomi sirkular sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi dampak lingkungan. Dengan mengimplementasikan program Zero Waste to Landfill dan mengurangi plastik sekali pakai, PT Unilever Indonesia dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keberlanjutan. Saya setuju. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan desain kemasan produk yang dapat didaur ulang dan menggunakan bahan daur ulang. Ini tidak hanya akan mengurangi limbah, tetapi juga meningkatkan citra perusahaan sebagai pemimpin berkelanjutan. Yang ketiga, peningkatan efisien rantai pasok dan sumber daya berkelanjutan. Peningkatan efisien rantai pasok dan sumber daya berkelanjutan sangat penting untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan keberlanjutan. Dengan mengoptimalkan rantai pasok dan menggunakan sumber daya keberlanjutan, PT Unilever Indonesia dapat mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisien. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan kemitraan dengan pemasok lokal dan meningkatkan transparansi dalam rantai pasok. Ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi, tetapi juga meningkatkan keberlanjutan jangka panjang. Sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.